لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات حاضرين والحاضرات jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang sangat besar ini, di mana Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam salah satu majlis dari majalisul ilm yang mulia ini, di tempat yang mubarakah ini insyaallah. Nikmat, kebaikan yang tidak semua orang bisa merasakannya. Tidak semua orang bisa memandangnya sebagai suatu nikmat dan kebaikan. Hanya orang-orang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan terhadap dirinya, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebahagiaan dan keselamatan baginya dunia dan akhirat, yang bisa merasakan indahnya berkumpul dengan para tullabul ilm dan orang-orang yang berilmu di dalam halaqah ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqamahan di dalam hati kita untuk tetap cinta kepada ilmu dan para penuntut ilmu, untuk tetap bisa mempelajari ilmu dan mengamalkannya sampai akhir hayat nanti insyaallah taala. Ayuhal ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya dalam hidup dan kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk kita senantiasa berada di antara hak dan kewajiban. Di sana ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Ada pula yang merupakan hak kita terhadap orang lain. Maka sungguh orang yang paling besar haknya terhadap kita setelah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu adalah kedua orang tua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan, telah mewajibkan, telah mengharuskan untuk kalian alla ta'budu illa iya,
agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan Allah menetapkan, mewajibkan agar kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Terutama terhadap seorang ibu. Oleh karena itu jamaah sekalian, seorang lelaki wajib untuk menyadari di dalam dirinya bahwa di dalam kehidupannya ini ada dua wanita, ada dua golongan wanita yang wajib untuk dia bahagiakan, wajib untuk dia berbuat baik kepadanya, wajib untuk senantiasa memperlihatkan ihsan, kebaikan demi kebaikan terhadapnya. Siapa keduanya jamaah sekalian? Yang pertama adalah sosok seorang ibu. Dan yang kedua adalah sosok seorang istri. Naam. Dua wanita ini punya hak yang sangat besar terhadap kita, yang wajib untuk kita tunaikan. Demikian besarnya hak mereka, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala banyak-banyak menyebut hak mereka di dalam Al-Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak-banyak menyebut tentang hak mereka di dalam sunnah beliau yang sahih alaihi salatu wassalam. Wanita yang pertama sosok seorang ibu. Dia adalah orang yang wajib untuk kita muliakan, wajib untuk kita berbakti kepadanya, wajib untuk senantiasa berbuat baik kepadanya, dan kita dilarang untuk menyakitinya, durhaka terhadap beliau. Kenapa jamaah sekalian? Karena sosok seorang ibu, dialah wanita yang paling besar jasanya di dalam kehidupan seorang hamba di permukaan bumi ini. Nah, dialah seorang yang telah melahirkan anaknya. Dia yang telah melahirkan kita, berjuang dan membesarkan kita. Sehingga jamaah sekalian, tanpa andil seorang ibu, kita tidak akan ada di dalam kehidupan dunia ini. Iya. Tanpa andil seorang ibu, kita tidak akan merasakan kebaikan sebagaimana apa yang kita rasakan di saat ini. Sehingga jamaah sekalian, apa dan bagaimana kita saat ini, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sebesar apapun keberhasilan kita, itu semuanya tidak lepas dari jasa seorang ibu yang telah melahirkan kita di dalam kehidupan dunia ini. Ikhwani fid din wa akhawati rahimani wa rahimakumullah. Demikian besarnya hak seorang ibu. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang masyhur, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Abu Hurairah, "Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala." Seorang lelaki pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah,
man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak? Siapa orang yang paling berhak untuk saya perlakukan dengan sebaik-baiknya? Naam. Saya berbakti kepadanya, saya berbuat baik kepadanya. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan bahwa lelaki itu bertanya, ya Rasul, man abar? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian katanya, kemudian siapa lagi wahai Nabi? Kata Nabi, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Ditanya yang ketiga kalinya, kemudian siapa lagi wahai Nabi? Kata Nabi, ummuk, ibumu. Baru pertanyaan yang keempat, dia mengatakan, thumma man? Kemudian siapa lagi wahai Rasul? Nabi menjawab apa? Thumma abuk, kemudian ayahmu. Ya. Ini menunjukkan betapa besar hak seorang ibu terhadap anaknya. Melebihi hak seorang ayah terhadap anak. Dan ini perlu difahami khusus berkaitan dengan khidmat. Ya, besarnya hak seorang ibu terhadap anak itu berkaitan dengan khidmat, pelayanan dan perbuatan baik terhadapnya. Ibu yang wajib untuk didahulukan. Nah, bukan berkaitan dengan apa? Dengan perkara-perkara yang lain. Karena dalam perkara yang lain itu terkadang ayah lebih didahulukan dari ibu. Jelas ya? Tapi di dalam perkara khidmat, pelayanan, berbuat baik, na'am, maka ibu lebih besar haknya. Sehingga ketika misalnya ya, seorang ibu minta agar supaya kita menemani dia ke suatu tempat, ayah juga minta temani beliau ke suatu tempat, yang mana yang kita dahulukan? Ya. Ummuka, ibumu. Dia lebih besar haknya daripada ayah, daripada perkara ini. Jelas ya? Ya. Walaupun dalam perkara yang lain terkadang ayah lebih besar haknya. Iya. Dalam masalah perwalian misalnya, seorang wanita ketika dia akan dinikahi oleh seorang lelaki, tidak sah pernikahannya kecuali atas keridhaan ayahnya. Kalau cuma ibunya yang ridha, tidak sah pernikahannya. Kan begitu ya? Iya. Itu contoh jamaah sekalian. Tapi di dalam perkara kebaikan, bakti dan pelayanan terhadapnya, ibu adalah orang yang paling besar haknya terhadap anak. Dialah orang yang harus kita berbakti terhadapnya. Sampai-sampai di dalam hadis yang lainnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Naam. Disebutkan bahwasanya salah seorang sahabat Nabi bernama Jahimah radhiyallahu an datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasul, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruk." Wahai Rasulullah, saya ini seorang lelaki yang ingin ikut berperang, ingin ikut jihad fi sabilillah. Dan saat ini saya datang istisyar kepadamu. Apa itu istisyar? Minta pendapat, minta pandangan. Ya, bagaimana pendapatmu wahai Nabi? Apakah saya ini sudah bisa untuk ikut berperang menurut pandanganmu? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali bertanya kepada Jahimah. Kata Nabi, "Hal laka min Apa kamu masih punya ibu?"
Qala na'am. Kata Jahimah, iya. Ibu saya masih hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falzamha. Tetaplah kamu bersamanya. Jangan tinggalkan dia. Karena mungkin Nabi tahu bahwa ibu dari Jahimah ini tidak punya siapa-siapa kecuali seorang putranya ini yang bisa membantunya, yang bisa menopang kehidupannya, ya, yang bisa berbakti kepadanya. Hanya dia seorang saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan falzamha. Tetap bersama dengannya. Fa innal jannata tahta rijlaiha. Karena sungguh surga itu berada di bawah kedua telapak kakinya. Dalam riwayat yang lain datang dengan lafaz ilzam ummaka fathammal jannah. Tetaplah engkau bersama dengan ibumu karena di situ nanti engkau akan dapatkan surga. Artinya apa jemaah sekalian? Kamu ikut perang kan mengejar surga, ya kan? Iya, mengejar kenikmatan surga. Maka ketika engkau tinggal bersama dengan ibumu, berbakti kepadanya, melayaninya dengan baik, itu juga adalah jalan menuju ke surga. Bahkan itu lebih utama bagi Jahimah menurut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga jamaah sekalian, ya, di sini dapat difahami betapa besar hak seorang ibu terhadap anaknya. Coba lihat, hatta jihad fi sabilillah. Ya, hatta berjihad fi sabilillah. Kalau itu berbenturan dengan hak seorang ibu, maka hak seorang ibu wajib untuk ditunaikan lebih dahulu. Naam. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian jamaah sekalian? Tentunya kita semua menyadari bahwasanya orang yang paling berjasa dalam hidup kita dialah ibu kita. Naam. Hanya sayang 1000 sayang, banyak di antara kita lupa akan jasa-jasa beliau. Kenapa lupa? Ketika kita sudah tumbuh menjadi besar dan dewasa, bahkan menikahi seorang wanita yang kita cintai, bahkan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah ruah jauh lebih banyak dari apa yang dimiliki oleh ibu kita. Kesibukan-kesibukan dunia, kesibukan di dalam pekerjaan dan seterusnya, terkadang menjadikan kita lalai bahwa di sana ada sosok manusia yang sangat membutuhkan diri kita. Ada sosok seorang ibu yang dahulu telah berjuang dalam melahirkan kita. Oleh karena itu, ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam Al-Qur'an agar manusia itu kembali mengingat dan mengenang asal penciptaannya. Dan bagaimana dia ada dalam kehidupan dunia ini, itu semuanya karena jasa seorang ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat yang mulia, tentunya kita semuanya hafal ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha." Dan kami telah berwasiat kepada manusia. Kami telah berwasiat kepada manusia, kata Allah, agar supaya mereka
senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat ihsan, melakukan segala macam bentuk kebaikan kepada kedua orang tuanya, terutama kepada seorang ibu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita perjuangan seorang ibu. Kata Allah, hamalathu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya lah yang telah menghamilkan dia, yang telah mengandung dia di dalam rahimnya, dalam keadaan berada di atas kesulitan. Kemudian melahirkan mereka dalam berada di atas kesulitan pula. Bukan di atas kesenangan. Seorang wanita yang menghamilkan seorang janin di dalam perutnya, di dalam rahimnya. Kita semuanya menyadari, kita semua tahu perjuangan apa yang harus dia lakukan di dalam mempertahankan janin tersebut. Ya, terkadang harus muntah-muntah. Terkadang dia tidak bisa terlelap di dalam tidurnya. Terkadang dia merasakan pening di kepalanya. Terkadang dia tidak bisa bangun dari pembaringannya. Karena beratnya derita di dalam menghamilkan seorang janin di dalam rahimnya. Belum lagi tatkala dia melahirkan kandungannya, jamaah sekalian. Berada antara hidup dan mati. Dia sendiri tidak tahu apakah dalam peristiwa melahirkan kandungannya tersebut Allah Subhanahu wa taala masih akan memberikan kepadanya umur yang panjang untuk tetap hidup, atau itulah akhir kehidupannya dalam kehidupan dunia ini. Perjuangan yang begitu berat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita, berbuat ihsan kepada keduanya, terutama kepada ibu kalian. Kenapa? Dia yang telah mengandungmu dalam keadaan kesulitan dan melahirkanmu dalam keadaan sulit. Melahirkanmu dalam keadaan berat dan derita yang luar biasa. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ." Dan kami telah berwasiat kepada manusia agar dia senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuh, ibunya yang telah menghamilkan dia. Wahnan ala wahn, lemah di atas kelemahan. Bukan sekedar lemah, jamaah sekalian, tapi Allah gambarkan lemah di atas kelemahan, sulit di atas kesulitan, derita di atas seluruh derita yang dirasakan oleh seorang ibu ketika dia menghamilkan kandungannya. Naam. Tapi apa yang menjadikan dia tetap mampu bertahan dengan semuanya itu, jamaah? Iya. Apa yang menjadikan dia masih tetap mampu bertahan dengan seluruh derita itu? Dia tidak menginginkan agar suatu saat kelak kita kembali membayar semua perjuangan itu dengan uang yang bermiliar-miliar. Sosok seorang ibu tidak pernah mengharapkan dari anaknya bahwa anaknya kelak akan membangun untuknya istana di dunia ini. Tidak. Hanya satu yang diharapkan oleh seorang ibu. Bakti seorang anak. Terutama di saat tatkala dia sudah tua renta.
dan tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Namun jamaah sekalian, pada masa-masa tua rentanya seorang ibu, disinilah banyak anak yang lupa akan kebaikan ibunya. Berapa banyak ibu yang terkadang harus mengelus dada karena ucapan-ucapan anaknya. Berapa banyak ibu yang menetes air matanya di masa senjanya, di masa umurnya sudah senja, karena perbuatan seorang anak. Sungguh derita yang telah dia rasakan adalah derita yang berkepanjangan. Derita melahirkan seorang anak, dan derita dari sikap dan ucapan-ucapan anaknya yang begitu berat dia tanggung di dalam kehidupannya. Hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengabarkan kita beberapa kisah dari orang-orang sebelum kita. Mereka adalah orang-orang yang berhasil menggapai ampunan dari Allah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena bakti mereka yang luar biasa kepada kedua orang tuanya, terutama kepada seorang ibunya. Nah, mungkin kita masih ingat bagaimana Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi beliau bukan sahabat. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekalipun. Beliau hidup di negeri Yaman, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dia menerima Islam, keimanan dan keislaman tumbuh dan berkembang di dalam hatinya. Hanya mendengarkan hadis-hadis dari orang-orang atau kawan-kawan beliau yang sempat berjumpa dengan Nabi di Madinah. Kemudian dia mendengarkan hadis dari mereka, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersayat-sayat hatinya karena kerinduan yang sangat besar untuk berjumpa langsung dengan sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi beliau tidak diberikan kesempatan itu oleh Allah karena kesibukannya menjaga seorang ibu yang telah tua renta. Ini yang menghalangi beliau untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetap menunggu kesempatan, tetap mengharapkan suatu hari nanti akan berjumpa dengan orang yang paling dia rindukan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak baginda Rasul meninggal dalam keadaan Uwais Al-Qarni belum bisa meninggalkan sang ibu untuk pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perih terasa di dalam hatinya. Tapi hak seorang ibu lebih didahulukan oleh Uwais Al-Qarni, sehingga beliau hanya menjadi seorang tabi'i dan tidak menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu jamaah sekalian,
lihat malaikat Jibril yang langsung mengabarkan kepada Nabi, ada seorang pemuda dari negeri Qarn yang doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah ketika dia berdoa. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Jikalau seandainya dia meminta kepada Allah, Allah pasti akan menjawab permintaannya. Semuanya itu karena apa jemaah sekalian? Buah dari sebuah bakti kepada kedua orang tua, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di sisinya, walaupun dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua? Allah selamatkan mereka dari kebinasaan ketika mereka bertawassul dengan amalan salih mereka. Ya? Di antara mereka ada yang bertawassul dengan amalannya yang luar biasa. Amalan apa jamaah? Amalan bakti kepada orang tua. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Ya Allah, saya memiliki kedua orang tua yang saya berikan minum dengan susu kambing pada setiap harinya, yang tidak ada seorang pun yang saya berikan susu kambing itu sampai keduanya meminumnya dengan puas. Hatta kepada anak dan istri saya ya Allah." Maka suatu ketika saya menggembalakan kambing terlalu jauh dari kampung, sehingga saya datang terlambat. Datang di malam hari. Dengan tergopoh-gopoh saya bawakan susu kambing tersebut kepada kedua orang tua saya. Namun katanya saya telah mendapati mereka telah tidur. Saya tunggu keduanya sampai terbangun untuk meminum susu kambing tersebut. Ya. Sementara anak dan istri saya kelaparan, meminta untuk minum susu kambing tersebut. Saya tidak berikan kepadanya, ya Allah. Demi bakti saya kepada kedua orang tua saya. Dia tunggu dalam keadaan berdiri sampai kedua orang tuanya bangun. Nanti setelah mereka terbangun dan meminum susu kambing tersebut, baru diberikan kepada anggota keluarganya yang lain. Ya Allah, jikalau seandainya ini adalah amalan yang Engkau kabulkan, maka selamatkan kami dari malapetaka ini. Bergeserlah batu tersebut. Naam. Dan membukakan celah untuk mereka bertiga di dalam gua itu. Perhatikan jamaah sekalian. Mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena baktinya kepada orang tuanya, terutama terhadap seorang ibu. Naam. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita jamaah sekalian, sadarkah kita bahwasanya jasa dan perjuangan seorang ibu di masa kita kecil itu tidak akan mampu kita bayar walaupun kita berikan kepada mereka dunia beserta seluruh isinya. Ada yang mampu membayar perjuangan mereka. Iya. Setetes air ASI yang masuk ke lambung kita, yang menjadi sumber kehidupan kita saat itu jamaah, tidak ada yang bisa membayarnya. Tidak ada yang bisa mengembalikan jasa luar biasa itu. Perjuangan menahan ngantuk di hadapan ayunan anaknya di tengah malam gelap gulita adalah perjuangan seorang ibu yang tidak akan mungkin dibayar oleh anaknya walaupun memberikan kepadanya harta sebanyak apapun. Perjuangan yang luar biasa. Kasih sayang tanpa batas. Yang mana seorang ibu rela untuk menanggung segala derita itu demi kebahagiaan anaknya. Tangis sang anak di tengah malam
menjadikan sang ibu tidak mampu terlelap di dalam tidurnya. Tapi mana orang-orang yang mau berbuat baik kepada orang tuanya di saat orang tua itu telah tua renta? Atau semuanya itu dibalas dengan cercaan dan hinaan, bentakan dan pembangkangan di hadapan ibu kita jamaah sekalian. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu sadari, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau orang-orang yang telah membentak sang ibu. Engkau orang-orang yang telah menyakiti hatinya. Engkau orang-orang yang telah sempat menjadikan air mata ibumu itu menetes karena ucapanmu, karena ulahmu, karena kejelekanmu. Sadari bahwasanya rahimnya itu adalah tempat yang pernah engkau berada di dalamnya selama 9 bulan. Sadari bahwa payudaranya telah kendor di dalam menyusukanmu selama 2 tahun lamanya. Sadari bahwa di saat engkau kecil, pangkuan sang ibu itu adalah tempat teraman dan ternyaman yang engkau rasakan di saat itu. Pantaskah engkau membalas semua itu dengan kejelekan? Pantaskah kita jamaah sekalian membalas semuanya itu dengan kelalaian dan tega membiarkan mereka terseok-seok di hari tuanya dan tetap berjuang di hari tuanya, sementara dia telah memperjuangkan kita di masa kecil? Maka ikhwani fillah, hak seorang ibu itu adalah hak yang luar biasa terhadap anaknya, sehingga kedurhakaan seorang anak terhadap seorang ibu itu jauh lebih besar dari kedurhakaannya terhadap makhluk siapapun, selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah wanita yang pertama yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Dialah wanita yang paling berhak untuk kita bahagiakan, terutama di hari tuanya jamaah sekalian. Dialah sosok wanita yang telah memberikan kepada kita utang budi yang luar biasa. Sadar atau tidak sadar, yakin atau tidak yakin, mereka atau ibu kita, mereka itulah orang-orang yang telah berjasa besar di dalam kehidupan kita, melebihi jasa-jasa manusia-manusia yang lainnya. Baik. Mungkin lihatkan dulu. Masuk waktu ini? Belum? Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali bahwa kewajiban untuk berbuat ihsan, kebaikan terhadap ibu, itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk ihsan, perbuatan baik. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara saya bisa membahagiakan ibu saya? Terkadang ada anak-anak atau orang-orang yang bingung bagaimana dia bisa membahagiakan ibunya. Bagaimana dia bisa membalas seluruh kebaikan-kebaikan dari sang ibu. Maka jawabannya jamaah sekalian adalah lakukan segala macam bentuk kebaikan yang dianggap baik dan dicintai oleh sang ibu selama itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ucapan, ucapkan kepadanya ucapan-ucapan yang baik. Seorang anak yang membahagiakan ibunya adalah anak di saat tatkala dia berbicara di hadapan sang ibu, dia tidak pernah mengangkat suaranya lebih besar dari suara sang ibu. Nah, seorang anak yang berbakti kepada ibunya, dia tidak pernah ingin menyinggung dan merusak perasaan ibunya. Iya.
berikan kebahagiaan kepadanya dengan segala macam daya dan upaya yang mampu kita lakukan. Bahagiakan dia dengan harta, jikalau seandainya kita mampu melakukannya. Memberikan nafkah terhadapnya, bukan sebagai imbalan terhadap perjuangannya selama ini, tapi itu adalah bentuk ihsan, perbuatan baik kepadanya. Jangan biarkan dia berjuang di masa tua rentanya. Setelah dia telah berjuang begitu berat di masa mudanya, di dalam membesarkan anak-anaknya. Naam, berapa banyak di antara kita jamaah sekalian, begitu perhatian untuk memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya, tapi lalai dari memberikan nafkah kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu. Naam, lakukan kebaikan kepadanya dengan segala macam bentuk kebaikan yang dia ridai. Engkau orang-orang yang menuntut ilmu, berbakti kepada ibumu dengan cara apa? Dengan cara bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Tunjukkan bahwa dirimu adalah seorang anak yang bisa mengangkat harkat dan martabat kedua orang tuamu. Tunjukkan bahwa dirimu adalah seorang anak yang mampu membanggakan ibunya dengan ilmu-ilmu yang dia miliki. Di saat tatkala dia telah menyebarkan ilmu, menjadikan ibunya itu menjadi bangga terhadap anaknya. Ingat, berbakti kepada ibu tidak mesti kita harus senantiasa bersamanya. Terlebih lagi jika ada saudara kita yang lain yang mampu untuk menanggung kehidupan mereka. Akan tetapi berbakti kepadanya jamaah sekalian dengan berbagai macam cara. Terutama dengan mempelajari ilmu agama. Yang dengannya jamaah sekalian menjadikan kita anak-anak yang salih. Yang kelak sangat diharapkan doanya oleh kedua orang tua di saat tatkala mereka berada di dalam pusaranya. Berbakti kepada kedua orang tua. Naam, dengan senantiasa menyambung silaturahmi. Tumbuhkan benih-benih kebahagiaan di dalam hati sang ibu. Di saat tatkala kita jauh, kita bisa memberi kabar kepadanya. Naam, di saat tatkala kita jauh, kita masih menyempatkan diri. Di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa menyempatkan diri untuk datang berziarah kepadanya. Karena ketahuilah jamaah sekalian, perkara yang paling membahagiakan seorang ibu di saat tatkala dia menyaksikan anaknya itu hadir di hadapannya. Walaupun hanya beberapa saat. Nah, walaupun hanya beberapa saat. Terkadang ada saat-saat sang ibu itu sangat mengharapkan kehadiran putranya di hadapannya. Atau kehadiran putrinya di hadapannya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dalam keadaan berat hati, ibunda Nabi Musa alaihi salatu wassalam meletakkan Musa yang masih bayi di atas sebuah perahu untuk dialirkan di sungai demi menyelamatkannya dari pembunuhan ketika itu. Iya. Kemudian setelah itu sang ibu tetap mengutus saudari Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang ke kota mencari tahu bagaimana keadaan bayi yang telah dialirkan di sungai itu. Naam, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Musa yang masih bayi ketika itu, naam, tidak mau menyusu kepada siapapun. Maka datanglah saudari dari Nabi Musa menawarkan kepada keluarga kerajaan
Fir'aun ketika itu. Iya. Mendatangkan seorang wanita yang bisa menyusukannya. Maka didatangkanlah ibunda Nabi Musa ke istana untuk menyusukan bayi tersebut. Yang notabene merupakan anaknya sendiri. Naam. Maka dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus dalam satu ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan." Maka kami pun mengembalikan Musa ke pangkuan ibunya. Supaya apa? Kay taqarra 'ainuha, agar menjadi sejuk pandangan mata sang ibu. Kenapa? Kembali anaknya kepada dia. Wala tahzan, dan dia tidak bersedih hati tatkala dia bersama dengan anaknya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama kita, menunjukkan apa? Bahwa di antara kasih sayang seorang ibu dan di antara kebahagiaan seorang ibu ketika dia menyaksikan sang anak hadir di hadapannya walaupun hanya sebentar. Dan ini yang banyak menjadikan banyak dilalaikan oleh anak-anak di masa ini. Orang-orang di masa ini telah banyak melalaikan perkara itu. Di saat tatkala sang ibu sangat mengharapkan kehadirannya, dia lebih memilih kesibukan pekerjaannya. Betul atau tidak? Dia lebih memilih kesibukan dengan keluarganya. Di saat tatkala sang ibu menanyakan tentang kabarnya, walaupun hanya lewat telepon, dia acuh tak acuh karena kesibukan demi kesibukannya. Padahal dia tidak pernah menyadari bahwa sang ibu sangat mengharapkan kehadirannya saat itu. Dia tidak pernah sadar bahwa sang ibu merasakan bahagia luar biasa di saat tatkala anaknya kembali hadir, bahkan walaupun hanya mendengarkan suaranya lewat telepon. Oleh karena itu jamaah sekalian, di antara adab yang baik tatkala seorang anak senantiasa menziarahi orang tuanya, terutama ibunya. Naam, bahkan walaupun hanya menelponnya saja, menanyakan kabarnya, menanyakan kesehatannya, menanyakan kondisinya, dan mengabarkan akan kondisi sang anak ini kepada ibunya. Itu sudah cukup membawa kebahagiaan kepada sang ibu. Iya, dan di zaman kita jamaah sekalian tidak ada lagi alasan bahwa dia tidak sempat untuk menyambung silaturahmi dengan ibunya. Kenapa? Karena sudah ada alat yang namanya telepon, sudah ada WA, ya ada WhatsApp, dan ada media-media sosial yang lainnya yang memudahkan seorang itu bisa menyambung silaturahmi dengan ibunya walaupun dia tidak hadir di hadapan ibunya ketika itu pula. Jelas ya? Terutama jamaah sekalian di saat tatkala ibu itu sudah mulai merasakan tua renta dan sakit di seluruh badannya, silih berganti datang penyakitnya, di saat-saat itu dia sangat mengharapkan kehadiran anak-anak di sisinya. Anak yang telah dia besarkan, anak yang telah dia perjuangkan selama ini. Hati-hati kedurhakaan terhadap ibu. Di saat tatkala dia memanggil kita dan sangat mengharapkan kehadiran kita, kita mengabaikan panggilan tersebut. Hati-hati. Cukup itu merupakan kedurhakaan yang sangat besar terhadap seorang ibu. Maka dari itu jamaah sekalian, kita yang telah pernah menyakiti hati seorang ibu, kita yang pernah menghardik atau mungkin membentak ibu kita sendiri, orang yang paling berjasa dalam hidup ini. Kita, orang-orang yang terkadang lalai dan khilaf, menjadikan sang ibu itu terkadang menangis. Segera memohon maaf kepadanya. Sebelum datang waktunya, kita tidak bisa lagi meminta maaf kepadanya. Ada keinginan besar untuk meminta maafnya. Mencium tangannya yang semakin hari semakin keriput. Tapi kesempatan itu sudah berlalu. Tidak bisa lagi bertemu dengannya dan meminta maafnya.
Ya. Berbakti kepadanya. Berbuat baik kepadanya. Sebelum suatu saat kita sangat berkeinginan untuk berbuat baik. Berbakti kepada sang ibu. Tapi kita tidak mampu lagi. Kecuali hanya mampu meneteskan air mata di atas kuburan beliau. Waktunya sudah terlambat. Nah, di saat tatkala kita ingin memperlihatkan dengan bangga akan keberhasilan kita, kesuksesan kita, tidak mampu lagi dilihat oleh ibu kita. Kita hanya mampu mengucapkan kalimat-kalimat dan doa di atas pusaranya. Sebelum semuanya terlambat, jamaah sekalian, engkau orang-orang yang telah menyakiti sang ibu, kembali meminta maaf dan keridhaannya. Ingat kata Nabi, Naam, di bawah kedua telapak tangannya lah surga Allah. Di bawah kedua telapak kakinya lah surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya selamat tidaknya kita di hadapan Allah pada hari kiamat. Tergantung dari ridha atau tidaknya sang ibu kepada kita. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridaan Allah itu tergantung pada keridaan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah itu tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita yang kedua yang memiliki hak yang sangat besar kepada kita, jamaah sekalian. Wanita yang kita pun dituntut untuk membahagiakannya. Dia adalah sosok seorang istri yang telah mendampingi kita di dalam kehidupan ini. Kenapa mereka punya hak untuk kita bahagiakan? Kita berbuat baik kepadanya. Berhak untuk kita muliakan. Karena mereka itulah sosok wanita-wanita yang telah berjuang melahirkan anak-anak kita. Yang telah berjuang bersama dalam suka dan duka, di dalam mengarungi kehidupan ini, rela menerima segala derita dan kesempitan hidup selama dia bersama dengan suaminya tercinta. Maka dari itu jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu menyebutkan bahwa istri-istri kita memiliki hak yang sangat besar terhadap kita. Di dalam hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Wahai Rasul, apa hak istri salah seorang di antara kita terhadapnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait." Kata Nabi, hak seorang istri terhadap kita adalah engkau beri makan jika engkau makan. Artinya apa jemaah sekalian? Jangan sampai
engkau sendiri merasakan perutmu kenyang dalam keadaan istrimu itu lapar. Beri makan seperti apa yang kamu makan. Wa taksuha idza iktasaita. Engkau beri dia pakaian jika engkau berpakaian. Wala tadribil wajh. Dan jangan sekali-kali engkau memukul wajahnya. Wala tuqabbih. Jangan mendoakan kejelekan untuknya. Misalnya mendoakan kepadanya, qabbahakillah. Semoga Allah menjelekkanmu. Semoga Allah merendahkan dan menghinakanmu. Semoga Allah melaknatmu. Kalimat-kalimat ini tidak boleh diucapkan terhadap seorang istri. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan engkau menghajar, memboikot dia, kecuali engkau berada di dalam rumah. Kamu marah, haknya seorang istri, kamu tinggal di rumah, walaupun engkau tidak berbicara dengannya. Naam. Dan tidak diperbolehkan meninggalkan rumah dalam keadaan menghajar istri. Jelas ya? Maka ini hak-hak seorang istri yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Ini menunjukkan apa? Bahwa wanita yang telah kita pilih menjadi istri kita, pendamping kita, mereka itulah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kebaikan, kemuliaan, dan kebahagiaan dari kita jamaah sekalian. Naam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, kata beliau, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaikum. Dan orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang terbaik terhadap istrinya. Sehingga jamaah sekalian, cukup menunjukkan kejelekan seorang hamba kalau dia itu jelek di hadapan istrinya. Ya. Dan cukup keberhasilan seorang suami di saat tatkala sang istri merasakan kebaikan suaminya. Maka dari itu dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Manusia yang terbaik di antara kalian itu adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Saya orang yang terbaik terhadap istriku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu ikhwani fillah, ya, setelah upaya untuk membahagiakan seorang ibu, maka wanita berikutnya yang harus kita upayakan kebahagiaannya adalah seorang istri. Naam. Hak-haknya sangat banyak terhadap kita, yang semuanya akan dia tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ketika kita lalaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kafa bil mar'i ithman ay yudayya liman ya'ul." Cukup besarnya dosa seseorang ketika dia melalaikan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan orang yang paling besar tanggung jawab kita terhadapnya adalah seorang istri. Kewajiban untuk menafkahinya, lahir dan batin. Kewajiban untuk memberikan kebaikan kepadanya, membahagiakannya. Kemudian kewajiban untuk senantiasa mengupayakan agar dia merasa tenang berada di dalam rumahnya. Itu adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Demi kebahagiaan, naam, demi ketenangan, dan demi ketentraman seorang wanita yang telah mendampingi kehidupan kita jamaah sekalian. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam Al-Qur'an
Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan muasyarah terhadapnya dengan cara yang ma'ruf, cara yang terbaik. Apa itu muasyarah? Al-muasyarah itu maknanya adalah mempergaulinya dengan cara yang terbaik. Masuk di dalamnya. Mempergaulinya dengan cara yang terbaik di dalam ucapan kita. Jangan mentang-mentang kita ini adalah seorang suami, adalah pemimpin rumah tangga, sehingga bersikap diktator terhadap istrinya. Mau bicara, seenaknya saja mau bicara. Naam. Tidak pandang bulu apakah itu menyinggung perasaan istrinya atau tidak. Apakah itu menyakiti seorang istri atau tidak. Jelas ya? Iya. Maka dari itu jamaah sekalian, Allah perintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Muasyarah dengannya dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat ini kata beliau, wa ashiruhunna bil ma'ruf ay tayyibu aqwalakum lahunna wa ahsinu af'alakum wa hayatikum bihasabi qudratikum fakama tuhibbu dzalika minha if'al anta mithlahu kama qala ta'ala wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, makna daripada wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang terbaik, yaitu tayyibu aqwalakum lahunna, perbaiki ucapan kalian terhadap mereka. Naam. Terus terang, perkara ini yang banyak kita lalaikan jamaah sekalian. Berapa banyak kita lelaki yang terkadang tidak mampu menahan emosi di hadapan suami, di hadapan istri, sehingga kita berucap kepadanya ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang menghinakan. Padahal Nabi mengatakan apa tadi? Wala tuqabbih. Jangan menjelekkan dia. Jangan menghinakan dia. Itu bagian dari bentuk al-ihsan, kebaikan di dalam muasyarah, dalam mempergauli istri. Ya. Kata Ibnu Katsir, tayyibu aqwalakum lahunna. Perbaiki ucapan kalian kepada mereka. Ya, tentunya memperbaiki ucapan ini tidak perlu kita jelaskan satu persatu. Insyaallah antum semuanya faham bagaimana berucap yang baik di hadapan seorang istri. Berucap sesuatu yang membahagiakan dia. Iya kan? Di antara contohnya jamaah sekalian, seorang suami yang berucap yang baik di hadapan istrinya adalah seorang suami yang gemar, senang untuk memuji istrinya. Masya Allah, kamu cantik luar biasa bagaikan bidadari. Kalimat yang sedikit ini mampu menjadikan dia bahagia dan seolah-olah hatinya itu terbang naik ke langit. Betul ibu-ibu ya? Walaupun banyak bapak-bapak yang tidak faham ini, termasuk saya juga. Tidakkah kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia panggil istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha dengan panggilan kasih sayang sekaligus pujian terhadapnya. Apa itu? Apa panggilan Nabi? Ya Humaira, wahai kekasihku yang kemerah-merahan. Iya. Kalau kita panggil istri kita apa? Eh delotong. Ngapa mi itu? Mukamu penuh dengan jerawat. Bagaikan langit penuh dengan bintang. Subhanallah. Kalimat-kalimat
yang terkadang kita tidak sadari, tapi sangat menyinggung perasaan istri kita. Jelas ya? Maka ini yang harus kita benahi jamaah sekalian. Tayyibu aqwalakum lahun. Perbaiki ucapan kalian kepada mereka. Tayyib. Apalagi kata Ibnu Katsir, masuk di dalamnya adalah wa hassinu af'alakum wa hayatikum bihasabi qudratikum. Perbaiki perbuatan kalian, af'al, tingkah laku, perbuatan kalian di hadapannya. Jangan senang melakukan perbuatan-perbuatan yang dia benci. Iya. Terkadang ada lelaki, apa saja yang dibenci oleh istrinya, itu yang senang dia lakukan. Iya. Maka ini bukan seorang suami yang baik. Tapi seorang suami yang baik itu senantiasa berupaya mencari apa yang disenangi oleh istrinya. Seorang wanita senang diberikan hadiah. Maka dia berikan hadiah, kejutan-kejutan, walaupun tidak harus berupa cincin emas 10 gram. Ya. Tapi walaupun itu hanya sekuntum bunga, cukup menjadikan hatinya berbunga-bunga. Nah, berikan kepadanya hadiah. Kata Nabi SAW, tahaddu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian. Kalian akan saling mencintai. Bagaimana kecintaan istri mau tumbuh kalau setiap hari pertengkaran hanya berkaitan dengan nafkah? Kapan diberi hadiah? Beli sendiri mako. Bahkan terkadang kita kaum suami, terutama saya, tidak peka dengan sindiran istri. Kadang istrinya sudah menyindir, enaknya itu tetangga dibelikan hadiah sama suaminya, bahagianya. Tapi kita sendiri tidak peka. Kita sendiri merasa apa? Merasa dituntut dengan kalimat-kalimat itu. Padahal itu bukan tuntutan. Itu adalah sesuatu yang akan memberikan kebahagiaan di dalam dirinya. Nah, maka lakukan setiap perkara yang bisa membahagiakan dia. Hindari perbuatan-perbuatan yang menjadikan dia apa? Menjadikan dia benci terhadap kita. Jangan katakan, wah Ustadz ini paling hebat nih. Tidak. Iya. Kita juga sama-sama belajar ya. Saya berharap dalam pembahasan ini saya bagaikan orang yang melempar bola ke dinding. Semakin keras saya melempar bolanya, semakin keras bola itu kembali ke saya. Artinya apa jemaah sekalian? Iya. Kita semuanya butuh untuk berbenah diri dalam perkara ini. Iya, ingat jangan sepelekan istri kita. Jangan pernah berprinsip banyak di perempuan yang lain. Iya. Kalau antum berprinsip banyak di perempuan lain, istri antum juga berprinsip banyak di laki-laki lain. Betul atau tidak? Iya. Tapi berprinsiplah sebagaimana Nabi SAW menjaga Aisyah, menjaga Hafsah, menjaga seluruh istri-istri beliau. Bahwa wanita yang Allah rezekikan kepada kita ini, inilah wanita yang terbaik, yang sering kita menilai hanya kekurangannya saja, dan tidak pernah melihat kelebihannya. Banyak-banyak kita jamaah sekalian, hanya mengingat kejelekan istri kita, ya, tapi kebaikannya jarang kita mengingatnya. Ingat, masuk dalam wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu adalah perbaiki perbuatan kalian di hadapannya. Apalagi kata Ibnu Katsir, wahayatikum, dan penampilan kalian di hadapannya bihasabi qudratikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Penampilan butuh. Jangan mengatakan toa maki. Kenapa lagi harus bergaya? Nah,
Tidak untuk kesenangan pasangan kita jamaah sekalian. Jelas ya? Itu masuk dalam kategori apa? Muasyarah. Memperbaiki hubungan dengan istri. Memperbaiki pergaulan dengan keluarga. Ketika kita memperhatikan penampilan kita jamaah sekalian. Iya. Tidak mesti harus cukur seperti cukurnya para artis. Biasa saja. Tapi itu cukup menunjukkan bahwa kita ini berupaya untuk berpenampilan yang terbaik, memperlihatkan yang terbaik di hadapan keluarga kita. Nah, jangan asal-asalan saja. Kenapa? Laku maka. Sudah punya istri, akhirnya apa? Iya, berpenampilan seadanya, tidak memperhatikan. Terkadang istri bersin-bersin di dekatnya karena sakuluna. Sehingga tidak menjadikan kecintaan sang istri itu semakin berkurang dari hari ke hari. Nah, ingat masuk dalam wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perbaiki penampilan di hadapannya. Upayakan bagaimana menarik perhatiannya dan menambah kecintaannya. Jangan pernah mengatakan saya sibuk bekerja, tidak sempat lagi untuk berpenampilan. Tidak. Ini bagian dari muasyarah terhadap istri. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala selanjutnya, "Fakama tuhibbu dzalika minha, if'al anta mithlahu." Maka sebagaimana engkau itu senang kalau istrimu itu berpenampilan baik di hadapanmu, maka lakukan juga yang seperti itu di hadapannya. Banyak orang suka kalau istrinya penampilannya bagus, tampil cantik, tampil seksi. Ya, sehingga dituntutlah istrinya harus ke salon begini, begini dan begini. Sementara dia sendiri tidak pernah perhatikan penampilannya. Maka itu adalah haknya untuk kita berbuat baik kepadanya. Kata beliau, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan wanita itu punya hak sebagaimana mereka punya kewajiban untuk berada di atas kebaikan. Kita berhak untuk mendapatkan perbuatan baik dari istri kita, maka demikian pula kita juga punya kewajiban untuk melakukan kebaikan terhadap istri kita. Nah, kalau kita senang istri kita berpenampilan cantik, berarti kita juga harus berpenampilan tampan di hadapannya. Betul atau tidak? Nah, kalau kita senang istri kita berpenampilan wangi ketika berdekatan dengannya, maka pasti dia juga senang kalau kita juga apa? Wangi di hadapannya. Iya. Demikian seterusnya jamaah sekalian. Demikian pula hak-hak seorang istri itu sangat banyak diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang tidak mungkin kita bisa jelaskan seluruhnya pada kesempatan kali ini. Namun jamaah sekalian di sini ada satu titik penting yang harus kita perhatikan. Apa itu? Di saat tatkala kecintaan terhadap istri itu semakin besar, na'am, dan berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya. Ingat, jangan lupa, ada sosok yang juga punya hak terhadap kita, yaitu ibu kita. Sehingga ikhwani fillah, terkadang menjadi dilema bagi seorang suami. Ketika sang istri haknya berbenturan dengan hak seorang ibu. Yang mana yang harus didahulukan? Yang mana yang harus didahulukan? Menunaikan kewajiban atau menunaikan hak ibu atau hak istri? Jujur jamaah sekalian, selama ini banyak-banyak kita berupaya memperhatikan hak istri untuk mendapatkan cintanya. Sementara kita lalai daripada hak ibu kita. Betul atau tidak? Oleh karena itu jamaah sekalian, lihat dalam hadis yang kita sebutkan tadi,
ketika Nabi ditanya, siapa orang yang paling berhak saya berbakti kepadanya? Saya berbuat baik kepadanya. Apa kata Nabi? Ummuk, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. Tidak ada disebutkan istrimu. Artinya apa jamaah sekalian? Hak ibu tetap wajib didahulukan daripada hak istri. Maka di saat sang istri itu ya menuntut haknya, ingat, ada hak ibu yang harus kita tunaikan lebih dahulu. Jelas ya? Sekarang jujur, ketika kita mau kalkulasi berapa nafkah yang kita berikan kepada istri, mungkin kita bisa berikan sebulan 1 juta, 2 juta, bahkan mungkin 10 juta. Tapi ibu kita yang telah melahirkan kita, berapa rupiah yang telah kita sisihkan untuk dia di dalam perbulannya? Berapa? Bukankah ini adalah sebuah kezaliman? Ya, kezaliman terhadap orang tua. Di saat tatkala seorang istri punya tuntutan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Bersamaan dengan itu sang ibu juga sangat membutuhkan kita. Siapa yang kita dahulukan? Dalam hadis dikatakan apa? Ummuk, ibumu. Jangankan seorang istri, jihad fi sabilillah. Ketika sang ibu membutuhkan anaknya, apa kata Nabi? Ilzam ummak, temani ibumu. Tinggalkan jihad. Padahal itu adalah amalan seutama-utama amalan. Jelas ya? Maka dari itu jamaah sekalian, sebagian orang kadang bertanya, siapa ini yang didahulukan ini? Istri saya maunya begini, ibu saya mau begini. Iya. Wah, daripada saya ditinggalkan sama istri, mending istri dulu. Ibu di belakang pi. Subhanallah. Ingat jamaah sekalian. Iya. Ketika permasalahan dengan istri itu semakin berat dan besar, seseorang disyariatkan boleh cerai dengan istrinya. Tapi tidak pernah ada syariat boleh cerai dengan ibunya. Betul? Tidak pernah ada syariat perintah dalam Al-Quran dan Sunnah bolehnya seorang anak cerai dengan ibunya. Sang ibu kita adalah darah daging dari seorang ibu. Tidak akan mungkin berpisah sampai kapanpun. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, saya pernah mendengarkan salah satu fatwa dari beliau. Beliau ditanya, bagaimana hukumnya seorang istri itu menghalangi suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Apa yang harus dilakukan oleh suaminya? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kalau sang istri betul-betul menghalangi suami untuk berbakti kepada ibunya, maka wajib bagi suami ini ceraikan istrinya. Karena istri yang seperti ini tidak lagi mengarahkan dia untuk berbakti kepada ibunya untuk menggapai keridhaan Allah dan keridhaan orang tuanya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ceraikan dia, ganti perempuan yang lain. Jelas ini? Ya. Ingat, jangan dijadikan sebagai dalil, oh kalau begitu kesempatan ini mak ganti. Tidak ya, tapi yang disebutkan oleh Syekh di sini, pertanyaannya di sini konteksnya apa? Ini sudah sampai pada taraf apa? Fatal. Sudah fatal betul perempuan kalau begini nih. Suaminya mau pergi temani ibunya, jangan. Saya juga mau ditemani. Kan begitu ya? Suaminya ingin menyisihkan sedikit hartanya kepada ibunya. Jangan. Kita ini lebih besar kebutuhan. Lihat anak-anakmu itu berapa pembayaran sekolahnya. Dalam kondisi yang fatal seperti ini, dan tidak bisa lagi dinasihati, Syekh fatwakan, ceraikan. Dan pilih ibumu. Jangan pernah meninggalkan ibumu dan memilih istrimu ketika keduanya bertentangan. Dan perhatikan jamaah sekalian,
Terkadang ini menjadi dilema berat bagi seorang suami. Bagaimana itu? Ketika seorang istri jarang yang cocok dengan mertua perempuannya. Betul? Iya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah peran seorang suami. Naam, bagaimana dia bisa mendamaikan keduanya dan bagaimana dia bisa berbuat baik kepada istrinya dan tetap berbakti kepada ibunya. Karena jemaah sekalian, hak seorang ibu itu jauh lebih besar daripada hak seorang istri. Naam, daripada hak seorang istri. Kita diwajibkan untuk melindungi istri kita dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Tapi melindungi ibu itu jauh lebih besar kewajibannya. Naam, kita diwajibkan untuk menafkahi istri dengan segala kemampuan dan kekuatan kita. Tapi ingat, menafkahi seorang ibu itu jauh lebih besar. Ya, dan lebih penting. Nah, terutama ketika tidak ada lagi orang yang menafkahinya. Terutama ketika dia telah menjadi lemah dan renta. Nah, hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara inilah banyak anak-anak yang menjadi durhaka kepada ibunya karena istrinya. Seolah-olah kita singkirkan hak ibu demi kepentingan istri, demi kebahagiaan bersama dengan istri, demi kecintaan dan sayang kepada istri, menjadikan kasih sayang kepada ibu itu dinomorduakan. Hati-hati. Ini bagian dari bentuk kedurhakaan terhadap ibu. Jelas ya? Maka hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang insyaallah taala mampu memberikan kebahagiaan dan kebaikan kepada dua wanita yang memiliki jasa yang sangat besar dalam hidup ini, ibu kita dan istri-istri kita. Naam, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mampu istiqamah di atas kebenaran hingga akhir hayat nanti, insyaallah taala. Demikianlah jemaah sekalian, apa yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu wa hafizakumullah.